dihadapkan kepada era digital. Jelas kami akan mendorong dari suara advokat, dari berbagai sumber ini, akan mendorong tentang bagaimana saya ingin menjadikan kepastian hukum di laut juga, karena memang ada 11 penegak hukum di laut yang masih tarik ulur tumpang tindih di dalam penegakan hukum di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam video ini, organisasi advokat yaitu Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia atau Persadi menggelar diskusi yang salah satunya membahas hukum acara pidana dan penegakan hukum di laut. Diskusi diadakan di Arai Coffee, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kamis 30 Oktober tahun 2025. Dalam acara ini, selain dihadiri pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Persadi DKI Jakarta, Persadi juga mengundang para advokat dari organisasi advokat lainnya seperti Kongres Advokat Indonesia atau KAI dan PRADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia dalam diskusi ini untuk saling sharing terkait isu tersebut. Persadi DKI Jakarta berkumpul dengan advokat dari asosiasi advokat lainnya untuk membahas bagaimana era ke depan dalam rangka kita mendukung pemerintah tentang hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur bagaimana tata cara penegak hukum melakukan penegakan hukum. Yang pertama dihadapkan era digital. Jelas kami akan mendorong dari suara advokat dari berbagai sumber mengenai isu masalah ini, kata Ketua DPD Persadi DKI Jakarta, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Dr. Abdul Ghafur SH.MH. Persadi juga mendorong pemerintah tentang kepastian hukum di laut karena ada 11 penegak hukum di laut yang tumpang tindih dalam penegakan hukum laut sebagaimana keinginan IMO atau International Maritime Organization, karena kita harus tunduk pada IMO karena Indonesia salah satu bagian dari itu. Menurut Abdul Ghafur, Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, sehingga pihaknya mendorong kepada pemerintah adanya penegak hukum yang benar-benar sesuai dengan ketentuan internasional. Untuk itu, kami mempersiapkan law firm Nusantara Maritim untuk menerima aduan dan pelayanan pendampingan pelaut dan nelayan Indonesia dalam rangka pendekatan hukum yang masih tumpang tindih supaya mendapat perlindungan hukum sebagaimana warga negara yang ada di darat, kata Abdul Ghafur. Persadi juga akan membuat layanan tentang kriminalisasi terhadap penegakan hukum baik oleh Polri, jaksa maupun pengadilan yang dirasa adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum. Abdul Ghafur berharap acara ini sebagai bentuk Persadi dalam mendukung pemerintah dalam mempersiapkan penegakan hukum yang benar-benar adil dan law enforcement yang benar-benar membuat tertib negara ini dari kejahatan dan pelanggaran yang ada di Indonesia. Aja ini untuk akan membuat podcast dan yang kedua sesuai saran dari Pak Hilman bahwa Polri penegak hukum sekarang ini lagi menjadi sorotan baik Polri, jaksa maupun pengadilan. Jadi komplain-komplain yang diberikan Mabes Polri terhadap Propam ini sepertinya masyarakat bisa takut gitu karena tidak ada jembatan. Sebaiknya kita yang advokat sebentar lagi nanti kita sebagai pengawas eksternal dalam hukum acara baru, hukum yang hidup sebagaimana Polri, ketika advokat itu ada kuasa hukum, itu hukum sudah berdiri di sebelah. Dia kuat posisinya menjadi sosok hukum yang hidup. Jadi dia bisa memberhentikan rencana penyidikan Polri,
bisa menghentikan persidangan dan lain sebagainya kalau nanti bahwa itu ada intimidasi ataupun belah sebelah di dalam penegakan hukum. Karena itu saya mohon kepada rekan-rekan, walaupun PKPA Persadi ini singkat, saya harapkan kita harus belajar teknologi. Teknologi ini harus kita baca. Kemudian kita harus punya wawasan, jadi tidak hanya menggunakan teknologi, tapi wawasan diskusinya kita lemah. Saya menginginkan Persadi ini muncul hal-hal yang baru. Yang kedua, ini banyak sekali kriminalisasi oleh Polri, penyidik, dengan dalih Dumas. Itu membuat perasaan orang tidak tenang ketika kita dipanggil, walaupun itu non pro justitia. Jadi kalau pro justitia itu berarti demi keadilan penyidikan, tapi kalau Dumas itu adalah undangan. Padahal hukum acara sebagai hukum formal tidak mengenal Dumas. Nah, maksud saya bagaimana kalau suara advokat ini menyuarakan sebaiknya KUHAP baru semuanya koersif, kewenangan pengekangan hak asasi ataupun apa. Karena panggilan polisi, undangan polisi itu pengekangan hak asasi. Karena itu harus masuk dalam hukum acara. Itu yang paling suarakan bahwa semua tindakan yang menyangkut polisi mengundang, polisi memanggil, itu harus diatur dalam hukum formal, yaitu hukum acara pidana. Kemudian yang kedua, ini era digital. Jadi harus hati-hati bahwa ini perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan itu yang paling banyak diterapkan ITE kepada pengacara. Kita harus mempersiapkan sebelum kita terjun, itu banyak sekali pengacara-pengacara yang tidak menguasai tentang ITE. Pertengkaran dalam ITE didahului itu tidak masuk pada pencemaran nama baik. Contoh, saya pertengkaran dan Okto menyikat saya menyikat dia. Ketika dia konferensi pers, dia menjelek-jelekkan saya, ini tidak bisa saya terapkan pasal pencemaran nama baik. Karena terjadi pertengkaran ini yang dialami kasusnya Mas. Itu ya. Di era keterbukaan ini harus kita jawab. Karena media ini juga salah satu pilar sebagai demokrasi kita. Kemudian saya ingin PKPA ini kualitas, tidak hanya disusun, hanya di rumah makan dan sebagainya. Maksud saya kita nanti akan tunjuk orang-orang dan kita akan seluruh Indonesia, supaya mantan-mantan polisi, TNI, jaksa ini sudah menghubungi Pak, kapan PKPA. Gitu. Nanti di tempat ini ada dua ini dijadikan tempat. PKPA nasional ini maksud saya hukum acara itu wajib. Nah, nanti saya berikan kepada Pak Dede untuk bagaimana kualitas. Karena saya sudah hubungan Mahkamah Agung. Jadi teman saya kuliah itu sekarang jadi silat pemutusan PKPK itu teman saya, yaitu namanya Pak Ibrahim. Saya sudah komunikasi, beberapa profesor sudah kasih. Ditambah lagi nanti universitasnya ini jadi MOU. Nah, ini mudah-mudahan. Terus belakangnya itu harus dikasih apa? Kita itu nanti akan menjadi penegak hukum yang equality before. Jadi kita akan sama kedudukannya dengan penegak hukum lain. Nah, bagaimana kita tidak tahu penyidik Polri? Nah, nanti saya ajarkan bagaimana polisi tidak boleh menyidik seperti ini, seperti itu. Saya sekarang ini mendirikan Nusantara Maritime Law Firm. Ini Indonesia salah satu negara yang tidak memiliki kepastian hukum di laut. Ini luar biasa ininya, cuannya. Kapal-kapal luar negeri dan Indonesia. Kenapa Indonesia barang tidak masuk Indonesia, masuknya Singapura dan Malaysia? Karena Indonesia dianggap tidak memiliki kepastian hukum di laut. Ada 11. Ada Angkatan Laut, Bakamla, KPLP, Polair, Cukai, dan lainnya. Dan itu membuat ketidakpastian hukum di laut. Tidak sesuai dengan IMO, International Maritime Organization. Jadi Indonesia salah satu yang amburadul. Karena itu dengan suara advokat, nanti dalam podcast, Indonesia wajib masuk
Indonesia wajib membentuk Coast Guard, penegak hukum. Ini bisa. Ya. Ya, dengan penegak hukum yang lain, sehingga diharapkan kita lebih menguasai semua undang-undang, semua pekerjaan penyidikan jelas, penuntutan, dan mudah-mudahan di dalam suara advokat yang nanti akan saya bentuk menjadi podcast ya, itu bisa membantu kepada presiden atau pemerintah bahwa Indonesia harus segera membuat Coast Guard atau penegak hukum laut yang sendiri, karena itu harus sipil. Karena pengakangan hak asasi oleh TNI itu adalah pelanggaran HAM. Ya, artinya bahwa tapi nanti dilebur di situ menjadi satu kekuatan penegak hukum. Ini sebaiknya harus keluar dari sini, karena kalau nggak ada yang membantu menyuarakan di media online, ini negara barang masuk Indonesia itu tidak ada import, ekspor itu pasti di Singapura dan Malaysia. Karena Indonesia terlalu banyak penegak hukum yang tidak punya kewenangan. Polisi 12 mil wilayah. Bea cukai cuma undang-undang yang berwenang untuk mengatasi cukai. Angkatan laut tidak dibenarkan dalam menegakkan hukum wilayah sipil. Kemudian Bakamla hanya Perpres 78 hanya patroli saja. Hari gini narkoba masih masuk 1 ton, 2 ton. Di negara lain tidak ada. Semuanya narkoba itu melalui laut, tidak ada melalui pesawat, tidak ada. Jadi saya ulangi bahwa pengacara nanti menjadi sosok hukum yang hidup. Ketika nanti ada kuasa, itu menjadi sosok sebagaimana polisi memberhentikan orang, jaksa juga pengacara bisa memberhentikan penyidikan nanti. Ini makanya saya kemudian saya telah membuat Nusantara Maritime Law Firm, itu juga mengawaki, karena nelayan di Surabaya di Tegal itu ada 10.000 di Jawa Timur dan itu nanti akan menjadi perlindungan kita. Yang terakhir, kita akan membuka suara kepada advokat untuk klaim-klaim yang kriminalisasi. Hari gini masih ada kriminalisasi polisi. Ada polisi yang menggunakan perdata yang dipidanakan, sebagaimana di Batam seperti itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Perdata dipidanakan. Nah, pengawasnya adalah pengacara sebenarnya. Yang Gopur, selanjutnya pandangan juga yang sangat luar biasa dari Jenderal Hilman dan teman-teman yang lain. Setelah saya menyimak beberapa poin yang disampaikan oleh ketua dan yang lainnya, bahwa saya mengambil 2 poin penting yang mesti menjadi bahan evaluasi kita bersama, yaitu ada 2 variabel. Yang pertama terkait dengan, sebelum kita bicara faktor eksternal, variabel eksternal, lebih baik kita menguatkan, mengokohkan, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi kita. Itu yang pertama, sangat penting sekali. Dimulai dari apa? Dimulai dari pembenahan tata cara PKPA yang berkualitas. Kita hari ini hanya bicara kuantitas, tapi kita tidak pernah memikirkan kualitas. Bagaimana kita ingin menjadi pesaing kompetitor yang handal, yang diakui oleh mendapatkan legitimasi baik dari aparat pemerintah maupun APH-APH lain. Nah, tentu kita bicara kualitas dulu. Kita jangan ujuk-ujuk bicara kuantitas. Nah, ketika kita sudah melakukan pembenahan dari variabel dari dalam, faktor dari dalam, yaitu mulai dari pembenahan sistem manajemen, pembenahan sistem ataupun mekanisme PKPA yang terarah dan terukur, sehingga apabila kualitas kita sudah baik, maka baru kita bicara faktor eksternal. Apa faktor eksternal tadi? Variabel eksternal yaitu kita membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti kejaksaankah, kehakimankah, dan lembaga-lembaga lain. Sebagai informasi bahwa saya di bulan ini saja, mohon izin Jenderal, saya sudah mengikuti rapat nasional yang diadakan oleh Kejaksaan Agung. Seluruh kejaksaan, saya kebetulan diundang sebagai narasumber. Hari ini tadi saya lagi diundang juga
Kenapa saya terlambat? Saya diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya bulan Oktober saja sudah 2 lembaga besar yang memanggil kita untuk memintai pandangan kita. Artinya apa? Bahwa hari ini kualitas kita ketika sudah mendapat atensi dari lembaga lain akan diperhitungkan. Kenapa saya ingin menekankan lebih baik kita membenahi dulu dari dalam. Ketika kita nanti sudah mempunyai kualitas yang baik, kita bicara keluar. Seperti apa disampaikan oleh ketua tadi dan juga Pak Hilman. Kalau langkah pertama sudah kita benahi, kita evaluasi sedemikian rupa, baru kita melangkah ke step kedua. Step kedua tadi apa? Membangun korelasi, membangun hubungan baik dengan pihak yang lain, termasuk instansi pemerintah. Terima kasih. Acara hari ini kita mengumpulkan beberapa advokat yang dari sumber berbeda, ada dari Pradi, ada KAI, ada Persadi, berkumpul membahas bagaimana era ke depan dalam rangka kita mendukung kepada pemerintah tentang akan dibahasnya hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur bagaimana tata cara penegak hukum melakukan penegakan hukum. Yang pertama dihadapkan kepada era digital. Jelas kami akan mendorong dari suara advokat dari berbagai sumber ini akan mendorong tentang bagaimana saya ingin menjadikan kepastian hukum di laut juga, karena memang ada 11 penegak hukum di laut yang masih tarik ulur tumpang tindih di dalam penegakan hukum di laut, sebagaimana keinginan daripada IMO, International Maritime Organization, dan kita harus tunduk pada UNCLOS 1982 karena Indonesia salah satu negara bagian daripada itu. Dan Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, sehingga kita akan mendorong kepada pemerintah adanya penegak hukum yang benar-benar sesuai dengan UNCLOS 1982. Yang kedua adalah bahwa penegak hukum salah satu pengawas eksternal di dalam penegakan hukum, karena itu bahwa tentunya diharapkan pada hukum acara nanti kita posisinya adalah equal, sama. Jadi kita sebagai pengawas, kontrol penegak hukum ketika dia melakukan penegakan hukum di Indonesia. Mengenai yang dimaksud Nusantara Maritime Law Firm, ya, kami mempersiapkan law firm, yaitu Nusantara Maritime Law Firm, untuk menerima aduan ataupun pelayanan-pelayanan pendampingan pelaut-pelaut dan nelayan Indonesia dalam rangka pendekatan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang masih tumpang tindih ini, supaya dia mendapat perlindungan hukum sebagaimana warga negara yang ada di darat. Di laut ini belum tersentuh oleh penegak hukum ataupun lawyer yang saya akan dirikan Nusantara Maritime Law Firm. Persadi juga akan membuat layanan tentang kriminalisasi terhadap penegakan hukum, baik oleh Polri, jaksa maupun pengadilan yang dirasa adanya ketidakadilan di dalam penegakan hukum, bahwa Persadi, pergerakan seluruh advokat Indonesia, akan menyambut baik layanan-layanan aduan-aduan komplain-komplain masyarakat yang merasa tidak dilakukan adil ataupun kriminalisasi di dalam penegakan hukum. Ya, apakah acara ini akan rutin atau bagaimana? Ya, ini akan dilakukan rutin. Ini adalah acara pertemuan pertama, bagaimana langkah-langkah ke depan, dan kita akan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kapasitas daripada ilmu. Setelah itu apa harapan Bapak dari acara ini? Harapan saya tentunya ini akan terwujud sebagai bentuk Persadi di dalam mendukung pemerintah dalam mempersiapkan penegakan hukum yang benar-benar adil dan law enforcement yang benar-benar membuat tertibnya negara ini dari semua kejahatan maupun pelanggaran di Indonesia. Kriminalisasikan orang, iya kan? Jangan kita mencari-cari kesalahan orang, tapi fakta-fakta empiriknya yang kita akan jadikan sebagai dasarnya kita berpedoman pada kebijakan pemerintah, kebijakan presiden yang harus ditindaklanjuti.
mau tidak mau harus kita melangkah gitu ya. Harapan Bapak dari acara ini apa? Hah? Harapan Bapak dari acara ini apa? Acara ini acara yang baik. Sudah ada kantor, sudah ada progres, personil mendukung, tinggal kita kembangin. Kita dirikan lembaga yang bermanfaat, ya, berkaitan dengan bagaimana kriminalisasi, anti kriminalisasinya harus kita tegakkan itu. Ya. Masalah keamanan dan keselamatan pelayaran saat ini maritim menjadi topik pembicaraan yang sangat aktual. Banyak keluhan berkaitan dengan masalah penegakan hukum di laut. Banyak instansi yang memiliki kewenangan menegakkan hukum di laut. Kita belum mempunyai Coast Guard yang sesungguhnya, Coast Guard yang betul-betul civilian, ya, kemudian memiliki kewenangan sebagaimana Coast Guard dunia. Hal ini sebetulnya menyulitkan bagi para pengguna jasa kelautan. Kadangkala para pengguna jasa kelautan ini mendapatkan pemeriksaan berkali-kali dari berbagai macam instansi. Ini perlu ditata lagi. Jangan sampai mereka yang terburu, yang dibebani masalah waktu, ya, kemudian ada masalah biaya BBM dalam perjalanannya, di tengah laut diperiksa ini, di tengah laut maju sedikit diperiksa instansi ini, maju sedikit periksa instansi ini. Ini terjadi pemborosan, membuat biaya tinggi bagi bagi para pengguna jasa kelautan ini. Oleh karena ini perlu tertibkan. Kita perlu bicarakan dengan semua unsur yang terlibat, yang mempunyai kekuatan di laut, merumuskan suatu strategi bagaimana cara mengamankan di laut yang benar, dan bagaimana para pengguna jasa kelautan ini terlindungi, ya, biayanya tidak terlalu tinggi, hambatannya juga tidak banyak, sehingga akhirnya endingnya juga kepada masyarakat akan lebih makmur karena biaya produksi atau biaya yang dia keluarkan untuk ekspedisi dan sebagainya jauh lebih murah daripada. Kalau usulan Bapak idealnya seperti gimana Pak dalam penanganan laut ini Pak, dalam hukum laut ini Pak? Saya kira tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Pak Oku tadi. Coast Guard memang perlu, tapi kita harus tunjuk Coast Guard ini bentukan baru atau revitalisasi yang sudah ada. Tapi pada prinsipnya Coast Guard itu yaitu dia bisa penyidikan, ya, bisa penegakan hukum, dia memiliki kekuatan dan kemampuan yang mumpuni di laut, ya, tentunya dengan didukung sumber daya yang memadai. Itu yang pertama. Yang ketiga, Coast Guard itu adalah instansi sipil, ya. Ada namanya forum di Asia ini, HASCAP namanya, Head Asia Coast Guard Agency Meeting, yang setiap tahun mengadakan meetingnya. Isinya mereka adalah instansi-instansi sipil, ya, yang bersama-sama membicarakan bagaimana tata cara kita mengamankan laut di wilayah masing-masing. Nah, di Indonesia ini belum tentu. Biasanya kalau ada acara HASCAP seperti itu, yang diundang 3 instansi di Indonesia: Bakamla, Perhubungan, dan Polair. Nah, ini jadi kita belum mempunyai organisasi yang benar. Tapi di samping itu, seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa di samping institusi penegakan hukumnya dalam hal ini Coast Guard, tapi juga perlu ditata bagaimana cara penegakan hukum menjaga lautan ini aman, dan pengguna jasa kelautan yang penting tidak merasa dirugikan dengan hadirnya berbagai macam instansi. Kalau menurut Bapak Coast Guard yang jadi ideal negara mana Pak? Mungkin ditiru atau mungkin ada Indonesia punya kantor sendiri? Saya tidak bisa mengatakan itu karena masing-masing negara mempunyai handicap sendiri-sendiri. Ya. Korea misalnya dia mempunyai handicap sendiri-sendiri, dia seperti yang kita hadapi. Kemudian Singapura juga beda, negaranya kecil. Masing-masing punya latar belakang cerita sendiri-sendiri. Nah, tentunya kita perlu rembukanlah yang antar instansi didukung oleh pemerintah, siapa yang dikedepankan. Seperti saya katakan tadi, pembentukan lembaga baru atau revitalisasi lembaga yang sudah ada. Tapi yang jelas harus terakomodir semua instansi yang memiliki kewenangan di laut. Jelas, kumpul di sore ini luar biasa. Kita sambut baik apa sampaikan oleh Pak Irjen Polisi Purnawirawan Abdul Ghafur, tadi menyampaikan sudah bagus sekali. Kemudian dengan kaitan
tadi tentang laut, kita harus tahu 5 syarat strategi pertahanan negara. Itu yang kedua adalah terwujudnya pertahanan negara yang mampu menghadapi keamanan maritim. Makanya tadi inisiatif bagus untuk laut, karena itu ada Laut Cina Utara, ada Laut Natuna, Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Tadi sudah sampaikan itu ada UNCLOS 198, sehingga itu perlu adanya Grayson dan Operation itu yang ada di Laut Natuna Utara. Jadi kaitan laut yang disampaikan dari Pak Jenderal Gabor tadi luar biasa, agar hukum ini bisa berjalan tidak hanya di darat. Memang di darat jelas daratan dirgantara, tidak perlu darat, terutama di laut memerlukan ada zona ekonomi eksklusif dan seperti itu. Selain juga harus dipahami bersama, laut ini kan persaingan yang luar biasa. Ada namanya dimensi persaingan Amerika Serikat dan China. Kaitan dengan ini, di Laut Cina Selatan tidak selalu hanya dari Laut Cina Selatan, pengawal laut memang terbatas. Berapa pesawat, berapa kapal selam? Kapal selam ada 5. Yang 1 sudah tenggelam, tinggal 4. Kemudian terbatas. Pak Prabowo jelas menambahkan, jelas kapal menambah. Selain yang selalu dipikirkan oleh Amerika maupun Cina itu kekuatan yang ada di laut maupun yang di udara. Itu karena apa, itu kuat sekali Cina maupun Amerika. Kita memang berupaya, Pak Prabowo juga akan memberikan kapal, memberikan pesawat untuk menguatkan kita keamanan wilayah maritim maupun wilayah dirgantara. Jadi kaitan hukum tadi ya luar biasa. Memang diharapkan apa yang sekolah-sekolah itu tidak ada, sering nyampaikan hanya astragata. Astragata ada sekian kan, ditambahkan 2 ini belum sampai sekarang. Hanya Profesor Purnomo Wijanto, mantan Menteri Pertahanan, tambahkan hukum sama teknologi. Tadi sampaikan Pak Koko, waktu penyampaian itu perlu mempelajari teknologi dan menguasai hukum. Tadi banyak ada dokter hukum yang sudah tampil di mana-mana.